melakukan hal khusus setiap malam minggu. Semenjak ditetapkan tersangka kasus Subang, dalam tertulis semenjak dijadikan tersangka, keluarga mereka itu bertiga, Ibu Mimin dan kedua anaknya, sering melakukan doa bersama di malam minggu. Berarti kalau ada bahasa semenjak, dari dulu-dulunya tidak dong? Halo teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Banyak sekali komentar publik saya melihat di salah satu channel, yakni menanggapi dengan secara positif, dan ada juga yang menanggapi banyak tanda tanya besar. Apa itu? Baik, kita bahas. Nah teman-teman, saya melihat di berbagai komentar teman-teman, karena kita sharing-sharing. Saya sendiri tidak sok tahu dalam membahas kasus ini tentunya. Sudah berulang-ulang kali. Kita sharing-sharing, karena apa? Jutaan orang itu berbagai pendapat dan juga berbeda-beda analisa dalam memandang pandangan kasus ini tentunya. Oke, di video kali ini saya melihat dari keterangan YouTube Misteri Mbak Suci. Ini sangat luar biasa, menarik, langsung menemui orangnya, yaitu Ibu Mimin. Ya istilahnya kita itu bersilaturahmi, seperti itu. Nah, di dalam silaturahmi tersebut, yaitu Ibu Mimin ini sering sekali sekarang ini melakukan doa setiap malam minggu. Jadi sejak menjadi tersangka ini, Ibu Mimin sering melakukan doa bersama dan lampunya pun dimatikan, ya kan? Gelap-gelapan seperti itu. Nah, yang tentunya doa itu sangat baik sekali, ya kan? Adapun lampu mau dinyalakan atau digelapkan itu, ya itu tidak jadi masalah. Berbeda-beda adat mungkin di berbagai daerah meskipun satu kabupaten di Subang ini. Ya, kalau masalah doa itu bagus sekali. Namun, kalau saya silangkan dengan berbagai kolom komentar, ada yang menanggapi positif, ada yang menanggapi negatif. Kenapa? Katanya, menurut komentar nih teman-teman yang bertanya, semenjak Ibu Mimin dan juga kedua anaknya dijadikan tersangka, kenapa sering melakukan kegiatan tersebut? Ya, yang tentunya kegiatan itu baik sekali, teman-teman. Namun, ada apakah di balik semua itu? Apakah sebelum menjadi tersangka sering melakukan kegiatan seperti ini? Ini kan sama sekali tidak tahu kita semuanya dan juga tidak ada di media. Nah, semenjak kemarin saya melihat dari Misteri Mbak Suci yang intens sekali, yaitu mengikuti kasus ini, ya ini menarik. Karena ada juga banyak permintaan dari teman-teman yang bertanya, kenapa Ibu Mimin sering melakukan hal itu tiap malam minggu mengadakan doa bersama. Itu bagus teman-teman, bagus sekali doa bersama ya. Kita tidak memandang negatif. Berdoa itu bagus sekali. Nah oke, Ibu Mimin dan kedua anaknya, Arigi dan Abi, melakukan hal khusus setiap malam minggu. Semenjak ditetapkan tersangka kasus Subang. Dalam tertulis semenjak dijadikan tersangka, keluarga mereka itu bertiga, Ibu Mimin dan kedua anaknya, sering melakukan doa bersama di malam minggu. Berarti kalau ada bahasa semenjak, dari dulu-dulunya tidak dong? Coba teman-teman bisa memahami ya. Nah, ada semenjak, sudah jadi tersangka. Apakah sebelum jadi tersangka itu melakukan doa agar kasus ini cepat terurai, cepat terang benderang, cepat tertangkap pelakunya, dan sesuai ucapan Pak Yosef Hidayah, dihukum dengan seberat-beratnya, dihukum dengan seberat-beratnya. Apa yang telah menyulitkan penyidikan dan penyelidikan, seperti itu. Nah, teman-teman, oke. Ibu Mimin, Arigi, dan Abi adalah 3 dari 5 tersangka kasus Subang yang telah merenggut nyawa Ibu Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 silam. Adapun Ibu Mimin adalah istri muda, kita sudah mengetahui, yaitu istri kedua dari tersangka Yosef Hidayah. Ibu Mimin dan Arigi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang oleh Polda Jabar pada pertengahan Oktober 2023, keempatnya ditetapkan tersangka setelah salah satu tersangka lainnya mengakui kepada pihak kepolisian dan menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Namun sampai saat ini Ibu Mimin, Arigi, dan Abi juga Pak Yosef sama sekali tidak mengakui perbuatannya
atas yang dituduhkan oleh seorang tersangka Danu ini. Namun besok persidangan akan segera dimulai, sidang pertama, sidang perdana kasus Subang ini. Kita simak sama-sama apakah di dalam kasus Subang ini nanti di persidangan akan ada tersangkanya, atau juga ini adalah adu argumen siapa yang kalah dan juga siapa yang menang. Tapi intinya kita doakan agar cepat ada keadilan untuk kedua korban ini yang sudah kita ikuti dalam kasus ini selama hampir kurang lebih 3 tahun. Oke, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober lalu itu, Ibu Mimin dan juga kedua anaknya pun rutin menggelar pengajian di rumahnya. Pengajian tersebut rutin digelar setiap malam Minggu atau Sabtu malam. Setelah menjadi tersangka, baru rajin menggelar pengajian. Tapi kita kan tidak tahu ya, dulu-dulunya sering pengajian seperti ini sangat baik sekali, positif, berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai dengan keyakinan masing-masing, yaitu untuk agar cepat terurai kasus ini terang benderang. Apakah sering sebelum menjadi tersangka, yaitu melakukan gelar doa setiap malam Minggu dan Sabtu malam itu? Ini tanda tanya besar buat kita semuanya. Bahkan ada yang berkomentar, kenapa sekarang sudah menjadi tersangka baru melakukan hal itu? Kita positif saja karena kita tidak tahu kegiatan dia sehari-hari mereka ini. Apakah dulu juga melakukan hal itu, berdoa atau setiap malam Minggu dan malam Sabtu, teman-teman tentunya. Ini sudah tertulis di media, mengambil dari sumber Misteri Mbak Suci pada hari Minggu 17 Maret 2024. Menurut Ibu Mimin, biasa setiap malam Minggu kan pengajian. Nanti teman-teman bisa pergi ke channelnya Misteri Mbak Suci, di sana kan digelap ya, lampunya itu dimatikan dan doa bersama. Ini sangat-sangat positif agar semoga doa-doa mereka ya dikabulkan dan kasus ini cepat terurai siapa sebenarnya pelaku dalam kasus Subang ini. Kita membahas apapun itu, membahas A, B, C, D dari berbagai sudut, intinya sama, satu tujuan, ingin kasus ini terungkap, seperti itu. Oke, Ibu Mimin menjelaskan pengajian rutin itu digelar sejak Ibu Mimin dan kedua anaknya ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka. Apakah sebelum menjadi tersangka menggelar hal ini? Ini tanda tanya kita semuanya. Bertanya, silakan siapa yang mau menjawab. Apakah sebelum menjadi tersangka melakukan setiap malam Sabtu dan Sabtu malam ini menggelar pengajian? Silakan siapa saja yang mau menjawab, maupun dari pihak keluarganya atau dari siapapun itu. Ya kan? Karena memang ya kita kan menilai dalam kasus ini teman-teman. Yang namanya doa ya tentunya baik semuanya, seperti itu, oke? Nah teman-teman, sejak penangkapan 17 Oktober, menurut Mimin, adapun hajat yang ingin ditunaikan Mimin melalui pengajian ini adalah mendoakan kasus yang kini tengah dihadapinya, termasuk mendoakan kesehatan, keselamatan dia dan keluarga, serta doa untuk kedua korban. Amin. Luar biasa sekali, ini sangat-sangat positif. Ya, untuk mendoakan semualah, kata Ibu Mimin, biar sehat, selamat untuk kedua almarhumah juga kita doakan. Adapun pengajian itu biasa dipimpin oleh seorang pemimpin doa. Oke, ya kita menanggapi kalau masalah hal doa bersama, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, tentunya itu sangat perbuatan yang sangat-sangat baik sekali, positif ya teman-teman. Namun kalau kita melihat dari keterangan, semenjak dijadikan tersangka, barulah rajin mendoakan dengan kasus ini. Dan seperti itu. Apakah dulu rajin seperti itu sebelum menjadi tersangka? Oke, ini hanya pertanyaan kita semuanya. Nah, sebelum pengajian dimulai, Arigi pun mematikan semua lampu di rumahnya. Itu tidak masalah, sesuai dengan adat masing-masing tentunya. Karena berdoa itu, ya meskipun di tempat apapun itu, kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Intinya seperti itu. Ya, setelah itu mereka bersama-sama berdoa, mengaji dan bersolawat. Kami memohon doa khususnya untuk keluarga Arigi atas musibah yang sedang dihadapi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyelesaikan semua cobaannya. Ucap pemimpin doa tersebut dalam bahasa Sunda.
Ya, luar biasa. Kasus ini sudah kita ikuti dari tahun 2021. Ya, sangat baik sekali ini. Ini positif. Berdoa, memohon agar terurai kasus ini. Oke, selain itu pemimpin doa tersebut juga mendoakan kedua korban, amin. Kasus Subang, yaitu almarhumah Ibu Tuti dan Amalia. Kita juga doakan mereka berdua semoga diterima amal ibadahnya dan diampuni semua dosanya, segala dosanya teman-teman. Karena kalau kita melihat dari semenjak kejadian ini, kasusnya menggantung. Waduh, bagaimana ya? Ini diperlakukan secara sadis. Kalau kita mendengar dari masalah keterangan autopsi, kan begitu disebutkan, begitu tulang tengkoraknya rusak, dan masih banyak lagi. Ngeri pokoknya di malam itu, di malam kejadian pembantaian dua korban, yaitu perempuan. Sudahlah kita kawal, sekarang menghadapi persidangan. Semoga cepat selesai kasus ini. Dan kita besok akan lanjutkan kembali. Kalau diizinkan live streaming atau masuk ke dalam lebih enak, ya tidak, meskipun tidak diizinkan, tetap akan mencari berita, diusahakan semuanya untuk kita mencari informasi yang sangat-sangat akurat, apa yang terjadi, keterangan-keterangannya dari seorang para tersangka dan para saksi ini. Terima kasih teman-teman, semangat terus. Selamat malam, bye-bye.